Transisi saya dari rumah sakit ke rumah, di satu sisi, saya senang keluar dari rumah sakit, dan di sisi lain, Anda akan terjebak di rumah sepanjang hari, harus bergantung pada semua orang. Jadi disinilah keluarga sangat membantu. Memiliki putri saya di sana dan cucu-cucu. Mereka seolah-olah mengalihkan pikiran Anda dari apa yang Anda alami pada tahap itu, karena anak-anak tidak tahu perbedaan. Sejauh yang mereka tahu, Anda masih orang yang sama. Saya harus menggunakan kursi roda untuk sementara waktu. Saya harus memiliki seseorang untuk memandikan saya, memiliki perlengkapan di kamar mandi, toilet, bahkan untuk bangun dari tempat tidur, memiliki semua hal itu. Saya tidak memiliki tongkat jalan dan seringkali saya seolah-olah menabrak dinding, lorong, dan sebagainya. Dan itulah hal-hal yang Anda takuti karena Anda tidak tahu apa yang ada di tikungan. Tetapi Anda menyingkirkan itu dan terus berjalan. Dan setiap langkah yang Anda ambil, saya berkonsentrasi. Bahkan sekarang saat saya berjalan untuk meletakkan kaki itu dengan benar, mengangkatnya dengan benar, mencegahnya tergelincir. Saya masih melakukannya bahkan setelah 4 tahun, jadi itu hanya ketekunan. Harapan saya tentang apa yang saya miliki sebelum stroke dan sekarang telah berubah dalam hal bahwa saya telah belajar menerima ada batasan pada apa yang bisa saya lakukan. Saya tidak tahu. Saya kira hanya hidup satu hari pada satu waktu. Banyak kali saya harus mengatakan, biarkan saja menit ini berlalu dan tunggu sampai menit berikutnya, jam berikutnya, hari berikutnya. Kadang-kadang Anda hanya harus melepaskan dan menjaga harapan Anda tetap tinggi. Saya pikir tahun pertama saya adalah yang terburuk karena mereka mengatakan cukup banyak persentase orang yang meninggal setelah stroke pertama tidak baik. Jadi itu membuat saya khawatir sampai tahun itu berlalu, dan kemudian saya berpikir, baiklah, itu saja. Anda tahu tahun telah berlalu, jadi saya harus baik-baik saja. Jadi saya pikir Anda harus memiliki sikap yang baik, sikap sehat untuk bertahan dari stroke. Serangan jantung, orang bisa mengalaminya, mereka diperbaiki, mereka pergi lagi setelah setahun. Stroke tampaknya menjadi hal seumur hidup. Jika Anda tidak bekerja pada itu, jika Anda seperti yang mereka katakan, jika Anda menggunakannya atau kehilangannya, dan saya selalu menjaga moto itu. Coba gunakan semua yang Anda bisa, bahkan Anda tahu, bahkan tongkat dan batu atau apapun yang bisa Anda angkat. Latihan, mengangkat, melempar, apapun, teruslah melakukannya. Nah, pengalaman saya pulang dari rumah sakit, adalah perubahan besar bagi saya karena saya telah tinggal di rumah sakit selama 3 bulan dan juga bantuan mereka ada di sana dan orang-orang dan mereka merawat saya, makanan dan menyiapkan tempat tidur untuk saya dan merawat saya. Sepanjang waktu jika saya biasa memiliki kebutuhan dan persyaratan. Tetapi setelah kembali ke rumah, saya harus tinggal dengan istri saya dan pada awalnya dan saya tidak tidur. Saya tidur di kamar lain karena kemudian saya merasa bahwa saya sangat buruk dalam gerakan saya. Jadi saya harus tidur sendiri daripada tinggal dengan istri saya. Dan juga kebiasaan dan yang saya miliki, sebelum stroke saya semuanya berubah. Sekarang dan istri saya melakukan semua masakan dan dia melakukan semua pencucian pencucian piring dan saya tidak bisa membantunya sama sekali.
dan jadi saya merasa bahwa saya cukup pasif dan saya semuanya yang harus saya dengarkan kepada istri saya daripada saya melakukan seperti yang saya suka sebelumnya. Hanya ketika saya pertama kali keluar dari rumah sakit, itulah saat depresi, karena itu hanya Anda tahu saya baru saja mengalami stroke. Saya menggunakan semua obat ini. Yang saya tidak tahu adalah apa yang harus dilakukan dan seberapa jauh saya bisa pergi seperti dan seperti pergi berjalan-jalan. Apakah itu hal yang baik untuk dilakukan? Jadi itu sangat menyedihkan. Anda tahu, terutama ketika Anda tahu bahwa Anda tidak bisa berbicara, Anda tidak bisa menggunakan lengan kanan Anda tahu. Jadi itu akan menyedihkan. Itu benar-benar menyedihkan, dan itu bagi saya, dan seperti yang saya katakan, jika ada sesuatu kami harus mengatasinya sendiri dan dan benar-benar mengatakan satu sama lain. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Inilah yang akan kita lakukan untuk bertahan. Jadi itulah yang harus kami lakukan. Alih-alih mengejar tujuan saya, hanya mengambil hari demi hari demi hari demi hari, dan setiap hari itu hanya berlalu. Itu hanya berlalu dengan lancar. Setiap hari hanya hari yang baik. Itu seperti, itu bagus. Kita akan melakukan ini keesokan harinya. Anda tahu, seperti mengatakan kepada saya, bisakah Anda datang dan membantu saya mencuci? Atau kemudian tidak, ayolah, Anda bisa melakukannya, Bu. Dan kemudian, bagi saya itu seperti, saya bisa melakukannya. Saya bisa melakukannya. Jadi itu seperti kembali ke dasar. Bagi saya, Anda tahu, itu benar-benar begitu. Jadi dan itu sulit bagi saya karena saya sudah belajar dasar-dasarnya, Anda tahu, dan harus melahirkan semua anak saya. Tapi saya harus kembali ke dasar lagi. Anda tahu, mengetahui cara mencuci lagi. Anda tahu, mengetahui cara menyebutkan nama saya, nomor telepon saya. Jadi itu semua kembali ke dasar. Ketika saya keluar dari rumah sakit, saya benar-benar, saya takut sebenarnya karena saya tahu saya akan kembali ke rumah, dan kami memiliki rumah yang besar. Kami memiliki rumah yang sangat besar, dan hanya saya dan suami saya. Dan saya berpikir, bagaimana saya akan merawat rumah ini? Apa yang akan saya lakukan? Suami saya bekerja keras. Ya ampun, saya tidak bisa merawatnya dengan baik, atau saya tidak akan bisa pada tahap ini. Tapi bagaimanapun kami harus membuat penyesuaian, di mana kami pindah. Kami harus pindah rumah dan pindah dengan orang lain yang akan, Anda tahu, yang bisa membantu kami dan mendukung kami. Kami menjelaskan kepada mereka, Anda tahu bagaimana rasanya bagi kami dan bagaimana rasanya bagi saya, dan sehingga mereka menyadari bagaimana mereka bisa membantu. Karena kadang-kadang saya merasa bahwa, Anda tahu, saya butuh ruang atau saya mungkin sendirian dan saya tidak ingin berpikir, Anda tahu, dia aneh atau jadi hal-hal semacam itu penting karena Anda perlu sendirian. Kadang-kadang Anda tahu, hanya waktu tenang, ruang tenang. Ketika saatnya bagi saya untuk meninggalkan rumah sakit, saya memiliki pemikiran ini melintas di pikiran saya, apakah saya mampu berada di luar sana. Rasanya seperti pergi ke tanah tak bertuan, tahu. Kamu sudah terbiasa berada di rumah sakit dan mendapatkan perawatan dan bantuan dan semua itu, sehingga kamu akan berjalan di atas es tipis di luar sana. Kapan saja kamu bisa jatuh, tahu. Jadi, kamu tahu, dan anakku berkata padaku, jangan khawatir ayah, ayo kita mulai saja. Kamu tahu, dan itu kamu tahu. Maksudku, kamu harus menghadapinya. Kamu tidak bisa tinggal di rumah sakit. Maksudku, orang-orang seharusnya senang mereka bisa keluar, mereka sembuh, tahu. Tapi aku merasa tanpa bantuan mereka, kamu tahu, karena aku selalu ada perawat di sana atau seseorang di sana kalau aku jatuh. Dan aku akan pergi ke dunia luar, kamu tahu, mobil-mobil pergi ke sana kemari dan orang-orang berjalan ke sana kemari dan semua itu. Dan mereka tidak akan peduli tentang seseorang yang tidak bisa berjalan dengan baik.
Mereka hanya akan mendorongmu dan lewat begitu saja. Tapi tidak ketika anakku berkata, tidak, ayo, berpikir positif, ayo, kamu tahu, dan kemudian mereka seperti, ya, kenapa tidak? Dan kemudian aku keluar dan pulang, dan mereka semua tahu apa yang harus dilakukan karena mereka datang ke rumah sakit, mereka melihatku dibantu di sana-sini. Tapi aku baik, tidak. Tunggu, kita lihat bagaimana aku melakukannya. Tahu, tapi aku tidak bisa mengatasinya, jadi aku tanpa mereka. Aku akan mencoba menjadi pintar dan melakukan segalanya sendiri, tapi tidak. Dan jadi putriku atau putraku, siapapun yang ada di sekitar akan membantuku dalam banyak hal, tahu. Dan seiring waktu berlalu, aku semacam, kamu tahu, mendapatkan kepercayaan diri dan kemudian, kamu tahu. Kamu harus menyingkirkan segalanya dan melihat fokus pada apa tujuanmu, mencoba untuk mandiri dan kamu tahu tanpa bantuan tahu dan sejauh ini berhasil. Ya, pulang ke rumah aku menantikannya. Bertanya-tanya bagaimana aku akan mengelolanya, tapi aku bertekad untuk melakukannya sendiri sebaik mungkin. Jadi aku datang, meninggalkan rumah sakit, masuk ke mobil, berjalan ke mobil dan masuk ke mobil dengan baik dan berpikir ini bagus. Aku pulang. Aku juga marah bahwa itu terjadi padaku, tapi aku tahu aku tidak bisa, itu sudah terjadi. Aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi tentang itu. Setelah di rumah, aku merasa tenang untuk beberapa waktu. Kemudian saatnya untuk keluar dan bertemu orang-orang. Itu sangat sulit. Aku tidak ingin sibuk. Aku tidak khawatir tentang pulang ke rumah. Aku khawatir tentang memberi tekanan pada keluargaku. Dan itulah mengapa aku khawatir tentang aku sepanjang hidupku aku mandiri dan untuk mendapatkan itu, untuk membuat mereka untuk khawatir tentangku, ya, itu tidak mungkin bagiku. Tapi aku berhasil sejauh ini, begitu lama sekarang untuk mandiri atau mencoba mandiri, dan itu membantu mengurangi tekanan pada keluargaku agar tidak khawatir tentang tidak terlalu repot dengan aku.